Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran kita produktif, kreatif, dan kewirausahaan untuk tingkat 2 atau kelas 11 untuk SMK, terutama jurusan TKPI, Teknik Kapal Penangkap Ikan. Baiklah, pada bab ini kita akan membahas KD3, yaitu hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HAKI dalam dunia internasional adalah dikenal dengan nama Intellectual Property Rights, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Selain itu, hak atas kekayaan intelektual juga merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan ide dan karyanya. HAKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakannya. Sebenarnya, menurut sejarah, kemunculan HAKI ini sudah ada sejak lama, yaitu pada tahun 1470 di Venice, Italia, sudah muncul undang-undang mengenai HAKI, khususnya menyangkut masalah hak paten. Kemudian, pada tahun 1500-an, hukum-hukum tentang hak paten tersebut diadopsi oleh kerajaan Inggris, sehingga lahir hukum mengenai hak paten pertama di Inggris. Sedangkan di Indonesia sendiri, HAKI mulai populer sekitar tahun 2000-an hingga saat ini. Jadi jarak antara munculnya HAKI sampai di Indonesia itu sangat jauh. Jadi bukan baru-baru ini saja HAKI ini ada, tapi jauh dari tahun 1400-an di Italia sudah ada. Sedangkan keberadaan HAKI ini dapat melindungi kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan, daya pikir, serta teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan, lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain. Banyak selebih itu. Yang penting itu berguna untuk manusia. Dan dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif daya berpikir manusia yang mengekspresikan kepada halayak umum dalam berbagai bentuk, yaitu yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis terutamanya, sehingga melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut atau karya-karya kita tersebut. Perlu kita ketahui juga bahwa HAKI adalah private atau hak private rights, sehingga seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Keberadaan HAKI ini sangat bermanfaat, khususnya bagi para pencipta berbagai kreativitas. Sehingga dengan adanya HAKI ini, apabila ada yang meniru karya cipta intelektual seseorang, maka ia berhak untuk menuntutnya. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual ini akan menjadi beberapa, yaitu hak cipta, hak dan hak kekayaan industri. Sedangkan konsep dasar dari HAKI adalah karya intelektual yang telah diciptakan manusia memerlukan pengorbanan, waktu, tenaga, dan biaya. Jelas bahwa segala sesuatu atau karya itu harus mengorbankan waktu, tenaga, terutama biaya. Prinsip hak atas kekayaan intelektual yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, prinsip sosial. Di mana masing-masing ini, prinsip ekonomi yaitu kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Sedangkan prinsip keadilan
yaitu menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya atau karya lainnya, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu prinsip kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Sedangkan di bagian sosialnya yaitu hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu, merupakan suatu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan. Selanjutnya, manfaat dari hak atas kekayaan intelektual, haki, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Ketiga, meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat, yaitu timbal baliknya atas karya mereka tersebut. Yang keempat itu dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Dari penjelasan 4 ini, bahwa dapat kita simpulkan bahwa kelebihan haki atau manfaat haki ini adalah memberi dampak baik terutama bagi orang-orang yang memiliki karya-karya sehingga mereka merasa karya mereka akan terlindungi karena adanya haki ini dan mereka akan aman, tidak was-was kalau karya mereka itu akan ditiru oleh orang lain karena mereka memiliki haki ini. Selanjutnya jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual yaitu hak cipta, hak kekayaan industri. Jadi hak cipta itu semakin berkembangnya teknologi maka semakin memudahkan seseorang mendapatkan informasi apapun itu. Seperti sekarang ini teknologi itu sudah istilahnya anak bayi pun sudah melek kayak gitu kan, apalagi kita yang orang-orang sedang produktifnya di usia produktif ini mungkin teknologi itu sangat gampang untuk kita manfaatkan. Makanya oleh sebab itu seringkali kita mendengar adanya sengketa di pengadilan mengenai pembajakan hak cipta. Tentu saja hal ini merugikan pihak yang sudah mencipta sebuah karya yang Ibu jelaskan sebelumnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak cipta? Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Oleh sebab itu, pembajakan merupakan pelanggaran atas hak cipta, karena pembajakan telah melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi, hak eksklusif itu sendiri merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkannya seperti mengumumkan atau memperbanyak hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam hal ini, pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, menyewa, dan mengomunikasikan keciptaan kepada publik melalui sarana apapun tanpa izin si pemilik. Dari pengertian hak cipta, maka dapat disimpulkan dari yang Ibu jelaskan tadi, bahwa hak cipta meliputi pula hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produktif derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Jadi, hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Sedangkan dasar hukum dari hak cipta ini yaitu diatur pada hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
Namun saat ini terdapat undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut disebutkan mengenai pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu pasal 1 butir 1. Jadi, hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptanya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Contoh, pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 24-26 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi, hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak. Sebagai benda bergerak, baik dalam Undang-Undang 19 tahun 2002 dan Undang-Undang Hak Cipta baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Namun, dalam pasal 16 ayat 1, Undang-Undang Hak Cipta baru ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Selain itu, dalam pasal 16 ayat 3, Undang-Undang Hak Cipta baru dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak, tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia. Sedangkan dalam undang-undang sebelumnya hal tersebut tidak diatur. Jadi, jelas bahwa hak cipta ini ada dasar hukumnya, terutama di Indonesia dari awal tahun 2000. Sedangkan yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ada beberapa, yaitu indikasinya yaitu hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang. Jadi hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Mengapa hak kekayaan industri penting bagi pelaku usaha? Karena hak kekayaan industri sangat penting bagi pemilik usaha. Karena untuk melindungi pemilik usaha ataupun perusahaan dari plagiarisme. Artinya gini, dengan dilegalkannya suatu industri yang menghasilkan produk tertentu tidak mudah ditiru atau diklaim oleh perusahaan lain dengan produk sejenisnya. Yang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa hasil karya kita itu adalah hasil karya kita, bukan yang bisa ditiru oleh teman kita atau sebaliknya, karya teman kita bisa kita tiru gitu. Jadi secara umum hak kekayaan industri meliputi hak paten, merek, desain industri, desain atau tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi. Dalam bab ini kita hanya akan membahas mengenai hak paten dan merek. Hak cipta yang Ibu jelaskan tadi bahwa diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya, yaitu hak paten dan hak merek. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Sedangkan merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Infographic style.
Yang pertama yaitu desain industri, kedua desain tata letak, yang ketiga rahasia dagang, keempat indikasi geografis. Jadi untuk desain industri, karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Yang kedua yaitu desain tata letak, sirkuit terpadu, suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Yang ketiga, rahasia dagang, hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Yang keempat yaitu indikasi geografis, hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Konsep haki. Jadi ada beberapa yaitu konsep haki. Yang pertama yaitu setiap hak yang termasuk dengan kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep haki. Kedua, hak kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu berdasarkan undang-undang dan wewenangan menurut hukum. Ketiga, kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang lain. Yang keempat, kekayaan intelektual, kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenisnya. Dasar haki karya intelektual yaitu hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial. Bentuk karya kekayaan intelektual yaitu yang pertama penemuan, yang kedua desain produk, yang ketiga desain tata letak, yang keempat literatur seni, pengetahuan, software, kelima nama dan merek usaha, keenam yaitu varietas baru atau tanaman, dan informasi atau rahasia lainnya. Pengaturan haki di Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang keenam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi dari setiap jenis bentuk karya intelektual itu sudah diatur dalam undang-undang di Indonesia. Jadi jangan khawatir kalau kita misalnya punya karya tentang desain tata letak, itu sudah ada undang-undangnya. Atau kita punya karya tentang desain industri, di situ juga sudah diatur nomor 31 tahun 2000. Jadi di sini kita bebas untuk berkarya tanpa ada rasa takut untuk diduplikat atau dicontoh oleh tetangga kita sendiri, ya enggak? Simbol terkait haki. Jadi untuk simbol saat ini untuk dapat mengetahui karya yang telah tercatat haki, maka telah dibuat simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui haki suatu produk. Berikut adalah simbol beserta penjelasannya. Jadi, ketika simbol ini sudah ada di dalam kemasan suatu produk, berarti dia sudah mengikuti
haki di Indonesia. Yang pertama yaitu trademark (TM), yaitu simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Kedua, service mark (SM). Simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misal suara unik yang ada dalam suatu film. Yang ketiga, registered mark R. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Keempat, copyright. Simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan publikasi, perlu dicantumkan sang pemilik hak ciptanya. Jadi selain ini juga ada beberapa lagi penjelasan tentang haki, yaitu dalam skala industri itu dapat diterapkan, yaitu suatu penemuan dikatakan dapat diterapkan dalam industri apabila penemuan tersebut memang dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana uraian industrialisasi paten yang disertakan dalam permohonan. Bentuknya dapat berupa produk atau alat baru yang memiliki nilai kegunaan praktis. Tentunya, nilai kegunaan praktis ini disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Selain penemuan yang bisa diajukan hak patennya, ada pula penemuan yang tidak mendapatkan hak paten. Berikut adalah penemuan-penemuan yang tidak akan mendapatkan hak paten. Jadi, jangan salah. Jadi ada beberapa karya atau penemuan itu tidak akan mendapatkan hak paten atau hakinya sendiri. Yaitu, yang pertama, penemuan tersebut berisi proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum serta agama atau kesusilaan. Kedua, penemuan tersebut merupakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Ketiga, penemuan tersebut merupakan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Keempat, penemuan tersebut berisi tentang penemuan semua makhluk hidup kecuali jasad renik atau proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan. Proses non-biologis atau mikrobiologi dikecualikan dalam kasus ini. Jelas, di sini Undang-Undang Paten menegaskan bahwa ada 3 macam pembatalan paten, yaitu batal demi hukum, batal atas permohonan pemegang paten, dan batal karena adanya gugatan. Paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen Haki kepada pemegang paten serta penerima lisensi, dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Paten yang dinyatakan batal demi hukum ini akan dicatat dan diumumkan. Jadi untuk merek, selain hak paten, merek juga termasuk ke dalam hak kekayaan industri yang mendapatkan perlindungan hukum dan bagian dari haki. Apa yang dimaksud dengan merek? Menurut Lem 2001 berpendapat bahwa merek adalah suatu nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan keempatnya yang mengidentifikasikan produk pada penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Menurut Killer dalam Ciptono 2005, mereka adalah produk yang mampu memberikan dimensi tambahan yang secara unik membedakan dari produk-produk lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan serupa. Perbedaan tersebut bisa bersifat rasional dan tangible, terkait dengan kinerja produk dari mereka bersangkutan, mau simbolik dan emosional. Dari definisi kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka merupakan suatu nama simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang memiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Jadi, di Indonesia
Hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jangka waktu perlindungan untuk merek adalah 10 tahun. Jadi, dalam berlaku surat sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang selama merek tetap digunakan dalam perdagangan. Hak merek merupakan bagian dari HKI dan dianggap sebagai roh dari suatu produk. Mengapa merek begitu penting bagi pengusaha? Menurut Killer dalam Ciptono 2005, manfaat merek bagi produsen sebagai berikut. Jadi, merek ini sangat penting dari dalam suatu produk atau suatu karya. Karena biasanya dari merek kita sudah bisa menilai barang tersebut. Kalau mereknya baru di pasaran, dengan merek yang lama yang sudah kita kenal di pasaran, tentu kita akan melihat merek yang lama yang sudah teruji kualitasnya. Tapi bukan berarti merek-merek baru kualitasnya tidak teruji. Tapi biasanya pandangan orang-orang akan lebih tertuju ke merek-merek tersebut yang sudah familiar di pasaran. Jadi kelebihan merek tersebut itu ada beberapa. Yang pertama yaitu sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam mengorganisasikan sediaan dan pencatatan akuntansi. Kedua, bentuk proteksi terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Ketiga, sinyal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu. Keempat, sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing. Kelima, sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen. Keenam, sumber finansial, returns, terutama yang menyangkut pendapatan masa dating. Jadi, merek memiliki beberapa jenis, antara lain yaitu merek produk, merek pribadi, merek perusahaan, merek regional, merek budaya, dan dari beberapa 5 merek ini biasanya kita udah tahu jenis itu apa, pedagang itu mendagang apa, terus produknya jenis apa. Kita sudah tahu dari mereknya biasanya. Contohnya itu merek produk. Merek produk atau merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek produk yang sukses adalah merek produk yang mampu mendorong konsumen untuk memilih produk miliknya di atas produk-produk pesaing lainnya. Sedangkan merek pribadi merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan publik figur seperti politisi, musisi, selebriti, dan lainnya, sehingga mereka memiliki pandangan tersendiri di atas masyarakat. Sedangkan ketiga yaitu merek perusahaan. Biasanya merek yang digunakan sebuah perusahaan untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di pasar, meliputi semua aspek perusahaan tersebut mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan hingga kontribusi karyawan mereka terhadap masyarakat. Keempat yaitu merek regional. Merek regional ini bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. Kelima, merek budaya. Merek budaya digunakan untuk mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari tempat tertentu. Jadi, seperti halnya hak paten, permohonan dari pelindungan hak merek juga harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek. Seseorang yang ingin mengajukan permohonan perlindungan mereknya harus mengajukan dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan di kantor Direktorat Merek. Apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu
alamat sebagai alamat mereka. Jadi, untuk haki sudah dijelaskan di sini dari segi hukum, manfaat haki, terus jenis-jenis haki, kelebihan memiliki haki ini sudah dijelaskan pada bab ini, yaitu KD 3. Jadi mungkin sampai sini saja penjelasan kita pada bab ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.